Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, التقينا مرة أخرى في هذا المجلس المبارك إن شاء الله وعسى الله أن يسهلنا ويباركنا في جميع أمورنا آمين. Alhamdulillah kita sore hari ini kita bisa bertemu kembali dan ini bisa dikatakan ini pertemuan pertama kita, pertemuan perdana kita di semester ini. Meskipun kelas-kelas yang lain sudah duluan gitu ya, tapi nggak masalah kan ya Bu ya. Kelas-kelas yang lain mungkin ini bulan Februari, mungkin dari pertengahan bulan lalu sudah mulai pertemuan pertama di semester 4. Tapi kalau kita ya sekarang baru mulai pertemuan perdana di semester ini. Semoga semua yang kita pelajari di semester-semester yang lalu semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan semoga juga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan dan keistiqomahan pada semester-semester yang akan datang. Di awal perjumpaan ini kita nggak ada libur sama sekali. Ini sampai Mbak Hani sampai lupa. Pengennya libur Mbak Hani ya kemarin ya. Iya Ustaz. Kita kalau kadang-kadang seperti itu. Kalau kita sekarang nggak ada libur tuh pengen libur. Tapi kalau libur terlalu lama juga muskilah juga ya kan Ibu ya. Iya. Nah, saya anggap aja yang jeda antara Jumat ke Jumat itu udah libur kan ya. Baik. Di awal pertemuan ini kita ini momen yang bagus ibu-ibu sekalian sebagai momen yang tepat untuk memperbaiki niat kita, tajdidun niyah. Jadi memperbaharui dan memperbaiki niat kita. Jadi sebenarnya kita belajar itu untuk apa? Apa tujuan utama kita belajar? Kita tahu belajar itu wajib memang, kan Ibu ya. Setiap muslim memang harus belajar. Tapi tujuan utama kita belajar apa? Jangan sampai salah menentukan niat kita. Seperti ibu-ibu sudah tahu semuanya hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan bergantung pada niatnya. Wa innama niatnya. Manawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya apa dulu? Dan setiap orang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Di sana ada innama itu untuk pembatasan. Jadi kalau diartikan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Niat itu perkara yang kelihatannya gampang, ya kan Ibu ya? Tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan gerakan fisik kita. Karena niat itu yang utama adalah di dalam hati. Niat itu yang utama adalah di dalam hati. Jadi betul-betul tidak kelihatan dan kelihatannya ringan sekali. Tapi sesuatu yang ringan tersebut itu meskipun sebenarnya juga tidak ringan. Tapi itu juga sangat menentukan apa yang kita dapatkan nanti, apa yang akan kita panen nanti di akhirat kelak. Meskipun sebenarnya niat itu juga tidak ringan sebenarnya, karena kita tahu qalbun atau di dalam bahasa kita artikan dengan hati. Qalbun itu dinamakan qalbun kenapa Ibu sekalian? Dari kata qalaba yaqlibu. Qalaba yaqlibu itu maknanya apa? Ma makna qalaba yaqlibu? Membalik. Jayyid. Qalbun dinamakan qalbun itu karena saking seringnya berbolak-balik.
kolbun, dinamakan kolbun karena saking seringnya berbolak-balik. Bahkan para ulama mengatakan hati itu, berbolak-baliknya hati itu ibarat air panas yang sedang dimasak dan mendidih. Ibu-ibu sering masak di dapur pastinya kan ibu ya. Nah, ibu-ibu tahu kalau air air mendidih itu kan berbolak-balik ya kan ibu ya. Bahkan hampir setiap detik berbolak-balik. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Seperti itulah gambaran hati. Seperti itulah gambaran hati. Jadi sebenarnya sangat sulit untuk mengendalikan hati kita. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa istiqamah di atas agamamu. Semoga Allah selalu memberikan istiqamahan dan menjaga hati kita semuanya. Dan ini yang pertama yang harus kita persiapkan di semester baru ini, Ibu sekalian. Persiapkan niat kita supaya apa yang kita pelajari diberi kemudahan dan keberkahan. Kemudian mungkin kita akan membahas beberapa hal, di antaranya di sana tentang daftar ulang Ibu sekalian. Ini mumpung nanti daripada nggak kehabisan waktu kita. Daftar ulang, pendaftaran ulang kemarin untuk link daftar ulang sudah saya kirimkan Ibu ya. Ya. Ada yang belum mengisi Ibu sekalian? Saya belum, Ustaz. Baik. Kalau misalkan Baiklah, Bas. Tapi Ibu insya Allah istiqomah semuanya kan Ibu kan ya? Iya lanjut, cuma belum ujian lanjut, Ustaz. Nah, baik, nggak masalah Bu Amalia. Yang penting isi aja. Termasuk nanti dikabarkan juga ke Bu Mutia, Bu Amalia. Nanti untuk mengisi, kalau misalkan belum mengisi, Ibu sekalian, kalau misalkan belum mengisi, silahkan diisi, nggak masalah Ibu sekalian. Sekarang juga supaya nanti tidak terlupa. Kalau biasanya kalau ditunda-tunda kan terlupa kan Om ya. Kita coba isi, misalkan di grup kemarin saya sudah mengirimkan linknya. Mana kemarin? Ini diklik saja itu linknya. Diklik saja linknya, nanti langsung masuk ke Google Form. Dan nanti kalau di Google Form di sana ada beberapa kolom yang harus diisi. Misalkan di sana nama sesuai dengan KTP. Misalkan di sana kita tulis Aisyah. Ya. Kemudian ikhwan akhwat di sini insya Allah akhwat semuanya kan Ibu ya? Amin, insya Allah Ustaz. Kemudian alamat sesuai KTP ini kita misalkan kita isi Jakarta seperti itu. Sebenarnya tidak harus lengkap karena kecuali di sini Bu Yuli sepertinya yang kita belum punya data lengkapnya. Ya Bu Yuli ya. Bu Yuli belum pernah mengisi formulir kan Om ya? Ustaz, sudah ya waktu daftar awal. Sudah Om ya? Iya. Ya sallallahu alaihi. Saya lupa. Jadi nanti diisi. Kalau misalkan alamat tidak terlalu lengkap nggak masalah ini karena kita sudah mempunyai datanya sebenarnya. Ini untuk memastikan saja untuk kelas berikutnya bagaimana. Kemudian nomor WA diisi sesuai biasanya. Kemudian kelas semester depan. Jadi kelas yang akan kita pelajari di semester ini ya. Misalkan kita semester 4 kan Ibu ya? Semester 4. Kita semester 4 lalu kita klik berikutnya. Di bawah ada berikutnya. Di sana ada pilihan kelas-kelas semester 4. Kita pilih kelas yang akhwat Om ya. Yang ikhwan insyaallah kan enggak. Yang ikhwan di sana hanya ada satu kelas. Yang akhwat di sana ada 3 kelas. Nah, di sana ada pilihan kelas yang ingin kita belajar di dalam ya. Jadi sebenarnya di sini juga kesempatan kalau misalnya ingin pindah kelas atau karena mungkin faktor mungkin ustadznya nggak bisa memberi pemahaman yang baik, nah entah karena misalnya terkendala waktu kurang pas dengan kegiatan sehari-hari, nah itu bisa pindah kelas di sini. Nah, setelah mengisi ini misalnya kita tetap di kelas hari Jumat sore.
di kelas 4A. Setelah kita pilih kelasnya, maka kita klik berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Jangan lupa klik berikutnya. Lalu setelah itu, di sana muncul halaman ketiga, yaitu halaman kritik dan saran. Di sana silahkan Ibu-ibu menyampaikan kritik dan saran untuk kita semuanya sebagai masukan untuk kebaikan kita semuanya. Mungkin Ibu-ibu memberi masukan, oh ini dan ustadznya jelasinnya nggak jelas, ini terlalu lama jelasinnya. Atau mungkin ini bukunya harusnya bagaimana gitu kan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Terus ini kalau misalkan ditulis itu akan lebih baik, tapi kalau misalkan tidak ada maka diisi dengan tanda strip itu saja. Yang penting ada isinya. Terakhir nanti jangan lupa diklik kirim ya Ibu sekalian. Kalau nggak diklik kirim nanti nggak masuk datanya. Jadi harus diklik kirim. Gitu Ibu ya. Insya Allah nanti Ibu ya. Iya, Ustaz. Udah Ya, kirim. Ustaz. Baik. Subhanallah. Lima yuhibbuhu wa yardah. Untuk buku Ibu-ibu biasanya buku PDF yang biasanya kita pelajari itu biasanya Ibu-ibu dicetak sendiri atau udah PDF gitu aja atau pakai kitab Durus Lughah yang biasanya yang dijual di pasaran? PDF gitu aja ditambah sama durusul. Insya Allah. Itu kalau Mbak Eka, kalau Ibu-ibu yang lain? Kalau saya PDF aja karena nggak punya durusul. PDF aja, tidak dicetak atau di print gitu ya? Oh, di print, saya di print, Ustaz, di print. Tapi nggak punya buku apa itu tadi? Durus Lughah. Iya. Kalau itu di print sudah mewakili Durus Lughah insya Allah. Karena sama sebenarnya. Hanya saja kan bedanya buku kita PDF kita dan Durus Lughah kan kaidah-kaidah. Kita tambahkan kaidah-kaidah penjelasan materi kaidah-kaidah di setiap babnya yang di Durus Lughah nggak disebutkan. Ibu-ibu kalau ngeprint itu habis banyak Ibu? Saya ngeprint per bab dulu, Ustaz. Per bab ya, biar nggak terlalu terasa. Karena ya mesinnya ini nggak capek. Khusus satu rim habis Ustaz itu. 190 halaman nih. Ya kan lumayan banyak kan Ibu ya. Yang kemarin itu lebih tebal lagi kalau nggak salah ya Mbak. 100 ya. Lebih dari 193 sama kamus ya. Min. Itu kalau ngeprint, kalau Mbak Hani ngeprint bayar nggak Mbak Hani? Gratis sama Mbak Hani. Gratis tapi beliin itunya ya tintanya sama sama tinta ya. Iya. Memang Mbak Hani kan. Tapi ya Ibu kalau misalnya ngeprint itu habis banyak Ibu biayanya? Enggak Ustaz, alhamdulillah. Saya nyicil per bab sih Ustaz. Jadi kalau udah naga-naga yang mau ganti bab baru print gitu. Oh iya. Biar nggak terlalu terasa. Iya, kasihan mesinnya udah uzur. Udah minta adik. Bisa aja Ustaz. Nah, karena beberapa itu ada yang memberikan saran itu kenapa nggak dicetakin aja dan kita tinggal beli gitu. Itu boleh juga sih Ustaz. Nanti kalau dicetak jangan bolak-balik. Jadi halaman sebelahnya bisa buat nulis. Setuju. Begitu. Terus jadi tebal banget jadinya. Apa? 100 bisa pakai jilid spiral ya. Jadi enak bolak-baliknya bukunya. Udah order di PO. Memang enak per lembar sih, nggak bolak-balik. Oh, Di lakban juga sih aman sih. Jangan di lakban, enakan pakai jilid spiral biar bolak-baliknya enak. Jadi kalau ustadznya ngomong teh bisa dicatat di halaman yang kosongnya. Tapi nanti jadi tebal banget dong. Emang iya Ustaz, tebal banget. Iya Ustaz, tebal. Fotokopi dan dicetak. Fotokopi kayak Fotokopi nggak print dulu satu, terus baru fotokopi aja semuanya kirim dah ke kita. Bayar deh.
Enggak, kalau saya langsung kirim ke orang Diintegrasi. pencetakannya sih, fotokopiannya Iya, terus fotokopi sama langsung. boleh ya bisa. Gimana? Langsung Om? dibundel, Ya, langsung jadi sebundel ya. saya PDF-nya Ustadz saya kasih ke orang itu yang Tinggal fotokopi di itu print ya. sama dia, bukan di print, di fotokopi. Kalau Oh, print jadinya mahal. Di fotokopi. Kalau fotokopi. print jadinya mahal satu lembar kan. Jadi saya Hmm. fotokopi aja terus minta dijilitin sama dia. Udah. Jadi nggak terlalu mahal. Iya, Dapat bisa gitu juga. Biasanya di mana Bu Yuli biasanya? dekat rumah, deket Oh, dekat banget. rumah. Bu Yuli di mana tinggalnya? Bekasi. Oh, Bekasi, Masya Allah. Kalau biasanya teman-teman Liptia itu nyetaknya di dekat UI sana, oh. Di Depok yang Mau santun Depok itu. ya, Depok. Mm-mm. Iya, Itu iya. biasanya, ya Margonda. Jadi biasanya tuh dikirim gitu. Dikirim. Jadi Iya, di sana dan biasa nyetak buku-buku Arab itu, jadinya udah langganan. Oh iya bener, sekarang tukang fotokopi bisa gitu, kita kirim ke WA dia, terus nanti dia yang ngeprint. Nah, nanti dikirim. Iya, bisa. Gitu aja. Nah, tapi itu kan nggak per halaman kan, Meh? Sesuai dengan penataannya di PDF kan, Meh? Sesuai PDF. Iya, sesuai ya, Ustaz. Saya sama nggak dibolak-balik biar sebelahnya kosong. Oh gitu, nggak dibolak-balik Om? Iya, bisa buat nyatet. Oh, ibu-ibu memang sukanya gitu, Meh? Tapi ya itu, Jadi tebel banget. Iya, Ustaz. jadinya tebal sekali kayak buku, Masya Allah, kayak buku induk itu. Masya Allah. Oh, jadi hampir 200 lembar gitu ya? Iya, 190. Iya, Udah kayak 190. beneran kayak kitab. Ya. Apalagi bentuknya landscape gitu. Insya Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Amin. Nah, ada saran sih kemarin seperti itu dijilid gitu, afan dicetakan sekalian. Dan kalau dicetak kan kita juga kalian juga hitung-hitungan juga kan ya, kalau percetakan itu kan. Iya. Ya, sallallahu marona. Atau ya berikutnya ibu-ibu sekalian, kita mungkin akan sedikit mencoba melihat kira-kira gambaran yang akan kita pelajari di semester 4 ini apa saja. Gitu ya, Bu ya. Apa saja akan kita pelajari. Setidaknya kita punya gambaran saja. Insya Allah di semester 4 ini materinya mudah ibu sekalian, mudah. Saya perhatikan mudah dan seperti kata Faisal kemarin itu, sepertinya itu materi-materi semester genap itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan materi-materi misalkan semester ganjil yang seperti kemarin, semester 3 kemarin apa? Semester 3 itu loncatan dari semester 2 ke semester 3 itu agak lumayan itu, yang 10 bab pertama di jilid 2 itu. Tapi kalau yang semester ini insya Allah mudah insya Allah. Karena beberapa itu ada pengulangan, ada murajaah, dan ada pendalaman dari yang kita bahas sebelumnya. Mungkin ada juga beberapa yang baru. Tapi mudah juga insya Allah. Nangtur, bismillah. Di sana kita ini kan semester 4. Jadi kan kita membagi semester itu, misalkan jilid 1 dulu kita pelajari 2 semester, ya kan Ibu ya? Iya. Jilid 1 kita pelajari 2 semester, semester 1 dan semester 2 itu Durusul Lughah jilid 1. Kita jadikan 2 semester. Kemudian jilid 2 kita jadikan 3 semester karena jilid 2 itu terdiri dari 31 bab. 31 bab. Jadi yang bab pertama sampai bab 10 kita pelajari di semester 3 kemarin. Nah, semester 4 ini kita akan mempelajari mulai dari bab 11 sampai bab 20. Gitu ya. Jadi nanti tetap 10 bab insya Allah dari bab 11 sampai bab 20. Kurang Ibu sekalian? Udah cukup, Ustaz. Cuma 10 ya? Nggak banyak kan ya? Cuma 10 bab. 10 bab. Apa saja yang akan kita pelajari di masing-masing bab? Pertama, ad-darsul hadi asyar. Bab 11 Ibu-ibu sekalian. Karena bab 11 ini mungkin pembahasannya agak panjang Ibu-ibu sekalian.
Dan biasanya panjang itu bukan karena pembahasannya susah, tapi mungkin pembahasannya ringan-ringan tapi panjang, atau juga karena di sana hiwarnya terlalu panjang. Kalau kita perhatikan di sini ad-darsul hadi asyar kita jadikan dua, Ibu sekalian. Kita bagi dua. Ada yang bagian hamzah. Di sana ada mabahasan, ada dua poin pembahasan. Pertama, dhamairur raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari'. Baik. Dhamir rafa'. Dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa' yang diterapkan pada fi'lun mudhari'. Baik, ini fi'lun mudhari'. Naam, seperti mungkin sempat saya singgung di semester lalu. Semester 3 itu sebenarnya hanya fokus untuk fi'lun madhi. Ya kan Ibu ya? Ya. Semester 3 itu hanya fokus fi'lun madhi. Sedangkan di akhir semester 3 kemarin, di bab 10, kita sekilas itu dikenalkan selain fi'lun madhi ada fi'lun mudhari'. Ini ada pembagian berdasarkan zaman atau waktu. Di sana ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari'. Tapi pendalaman dari fi'lun mudhari' itu di semester 4 ini. Jadi di semester 4 ini kita akan banyak membahas tentang fi'lun mudhari'. Begitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Fi'lun mudhari' dan nanti diterapkan pada dhamir. Jadi 14 dhamir itu bagaimana ditasrif. Kalau dulu kita menghafal yang fi'lun madhi kataba, katabu, katabat, nanti insyaallah akan kita hafal yang mudhari'. Begitu ya, Bu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Berikutnya di sana al-mabahath ats-tsani kita kembali membahas ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Sebelumnya di semester lalu kita membahas ini kan Ibu ya? Ya. Sempat membahas ini. Tayyib. Ini nanti di semester ini akan ada 2 kali kalau tidak salah membahas ini lagi. Ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Ini meskipun kemarin sudah pernah kita pelajari di semester lalu, di semester 3, di sini akan dibahas lagi, tapi di sana mungkin ada penjelasan tambahan tentang penerapan ma'an-nafiyah dan la'an-nafiyah. Di semester ini nanti mungkin ada 2 kali pembahasan ini, dan di semester depan nanti akan ada 1 pembahasan tentang la'an-nafiyah yang menyelisihi normalnya. Kan kalau kita pelajari kemarin ma'an-nafiyah itu untuk menafikan fi'lun madhi, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan la an-nafiyah itu biasanya untuk menafikan fi'lun mudhari'. Itu normalnya seperti itu. Tapi ada lebih detail pembahasannya nanti insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Thumma ba'da berikutnya al-qismu tsani min ad-darsil hadi asyar. Bagian kedua dari bab 11 Ibu sekalian. Di sana ada arba'atu mabahis. Ada 4 poin pembahasan Ibu sekalian. Apa saja? Di sana pertama, ini pembahasannya ringan-ringan. Pertama di sana harful istiqbal. Harful istiqbal itu apa Ibu? Mungkin Ibu ada yang pernah belajar sebelumnya? Akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Masya Allah. Tadi siapa? Bu Saya Heti kira- ya. Bu Heti, Masya Allah. Suaranya Bu Hetin tadi kayaknya. Tapi kok Mana kok nggak ada nggak tapi? ya? Oh, iya. Tapi suaranya Bu Heti. Heti kan Bu tadi barusan. Iya. Iya, benar. Tapi nggak ada, Ustaz. Tapi kok nggak ada. Wah ini. Mana Ustaz baru pulang Ustaz. Oh halah. Bu Hanifah. Insyaallah. Wah ya barik fiikum. Baik, harful istiqbal itu seperti sa dan saufa Ibu sekalian. Yang maknanya akan. Gitu ya. Makanya istiqbal itu kan untuk yang akan datang ya kan Ibu ya? Iya. Di sana ada sa dan saufa. Biasanya sa dan saufa ini hanya disambung dengan fi'lun mudhari' saja. Gitu ya. Sa dan saufa ini biasanya seperti kemarin di bab 10 di akhir semester lalu, salah satu ciri-ciri fi'lun mudhari' itu bisa disambung dengan sa atau saufa. Berikutnya di sana al-mabahath ats-tsani min auzanil masdar. Beberapa pola masdar. Jadi masdar itu sebenarnya ada banyak polanya Ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ada yang pernah belajar shorof Ibu-ibu sekalian? Iya, Ustaz. Ada ya? Bu Yuli? Iya, insya Allah. Nah, Iya.
Kalau kita mungkin membuka amsilah tasrifiyah, biasanya di sana masdar itu polanya sama semuanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, selalu fa'lan. Ya kan Ibu ya? Iya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sebenarnya tidak demikian. Kalau fi'lun sulasi mujarrad itu sebenarnya masdarnya itu sama'i, bukan qiyasi. Jadi setiap kata itu bisa berbeda-beda. Sama'i, hanya berdasarkan kita mendengar orang Arab seperti apa, maka kita ikuti. Bukan berdasarkan qiyasi, bukan berdasarkan Iya. patokan pasti seperti ini gitu. Patokan. Iya, Ustaz. Berbeda dengan yang bukan sulasi mujarrad, yang jumlah hurufnya itu lebih dari 3, mulai dari 4, 5 dan seterusnya, yaitu masdarnya bentuknya qiyasi, jadi pasti udah paten bentuknya itu pasti seperti itu kalau yang lebih dari 3 huruf. Ada rumusnya. Tapi kalau yang sulasi mujarrad, ya fi'lun yang hanya terdiri dari 3 huruf asli, itu masdarnya itu sebenarnya sama'i. Dan di sini nanti kita akan sedikit demi sedikit dikenalkan pola masdar. Gitu ya, Yes. Berikutnya di sana al-mabahats ats-tsalits, di sana ada huruf amma. Amma ini biasanya fungsinya untuk merinci. Biasanya kita terjemahkan adapun, gitu ya. Amma. Yes. Thumma al-mabahats ar-rabi', di sana kita akan membahas al-farqu baina akhi wa akhun li. Akhi, apa makna akhi? Saudaraku. Nah, kalau akhun li? Saudaraku. Akhun li. Saudara. Punya saudara. Saudaraku juga. Saudaraku juga. Terus bedanya apa? Nanti akan kita bahas pada bagian ini. Al-farqu bainahuma. Perbedaan antara keduanya. Ini sebenarnya perbedaannya hanya mudah, insya Allah. Mudah, hanya terkait ma'rifah dan nakirah saja. Gitu ya. Thumma nastamir ila ad-dars ats-tsani 'ashara. Ats-tsaniya 'ashara. Ad-dars ats-tsaniya 'ashara di sana mudah, hanya ada mabahasan, hanya ada 2 poin pembahasan saja. Apa itu? Al-fa'il lil fi'lil mudhari'. Kalau tadi di bab 11 kita dikenalkan bentuk tasrif, jadi pola perubahan jika domirnya berubah untuk fi'lun mudhari'. Kalau fi'lun mudhari' domirnya berubah, maka bentuknya bagaimana? Misalkan yaktubu, yaktubani, yaktubuna, itu kan polanya berubah kan Ibu ya? Baik. Dan di bab 12 ini kita akan dijelaskan dari bentuk itu yang bagian domirnya, yang fa'ilnya itu yang mana sih? Kalau dulu di fi'lun madhi, itu kataba, katabu. Di sana kita dulu mempelajari fa'ilnya itu aliful isnain, ada wawul jamaah, itu fa'ilnya ya kan Ibu ya? Iya. Lalu katabna itu ada nun niswah. Lalu katabta itu taknya, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, tunna, katabtu, itu semua taknya itu sebagai fa'il. Kemudian katabna itu na al-mutakallimin sebagai fa'il. Di sini nanti untuk fi'lun mudhari itu fa'ilnya yang mana? Ya dhamir muttasil juga sebenarnya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Tsumma al-mabahats ats-tsani kasru hamzati inna wa fathuha. Ini sebenarnya sudah kita bahas di semester lalu ya kan Ibu ya? Kapan hamzah inna itu harus kasroh dan kapan hamzah inna itu harus dibaca fathah jadi anna. Ya kan Ibu ya? Dan di sini insyaallah akan dipertegas lagi nanti insyaallah. Jadi kapan harus inna dan kapan harus anna. Seperti misalkan kalau dulu kemarin di semester lalu sekilas saja misalnya kita baca anna itu kalau di tengah susunan kalimat, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi kalau di awal susunan kalimat itu inna, kalau di tengah susunan kalimat pakainya anna. Tapi bisa juga dalam beberapa kondisi di tengah susunan kalimat nanti pakainya inna, itu kalau diawali fi'lun tertentu seperti qala dan turunannya. Nastamir. Ad-darsu tsalitsa 'asyar. Bab 13 Ibu sekalian. Madza hunak? Di sana hanya ada 1 kan? Mudah-mudahan Ibu ya, pembahasannya kan sedikit-sedikit.
Bab 13 di sana ada isnadul fi'il mudhari ila dhamair. Padahal sudah dibahas tadi di bab 11. Di sini dibahas lagi. Kan mudah kan Ibu ya? Di sana bagaimana fi'il mudhari ini jika dhamirnya berubah maka bentuknya seperti apa. Tsumma nastamir ila ad-dars ar-rabi'ah 'ashara. Bab 14 Ibu sekalian. Di sana najidu hunaka arba'ata mabahis. Ada 4 poin pembahasan. Al-mabahasul awal, pembahasan pertama, aqsamul af'al bi'tibari zaman. Pembagian fi'lun berdasarkan waktunya. Kalau di bab 10 semester lalu, semester 3 kemarin di bab 10 kita dijelaskan perbedaan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau di sini nanti akan dilengkapi. Kalau di sini nanti akan dilengkapi pembagian fi'lun berdasarkan zaman atau waktunya. Itu ada 3 sebenarnya. Ada fi'lun madhi yang sudah kita kenal semester lalu. Lalu ada fi'lun mudhari yang juga sudah kita kenal di akhir semester lalu dan akan didalami di semester ini. Dan di sini kita mulai akan dikenalkan dengan fi'lul amr. Fi'lul amr, kata perintah. Gitu ya, Bapak ya? Perintah. Mudah insya Allah. Dan di mabahas berikutnya, di poin pembahasan berikutnya di sana ada siyaghatu fi'lil amr minal fi'li tsulasi. Cara membuat fi'lul amr dari fi'lun tsulasi, dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja. Bagaimana cara membuat fi'lun amr tersebut. Itu ya, Bapak ya? Sama terakhir di sana kita akan membahas hamzatul amri tsulasi, dari hamzah pada fi'il amr. Itu bagaimana dan cara membacanya bagaimana. Ini sebenarnya juga pernah kita singgung di semester 1 dulu ketika kita membahas hamzatul wasl kalau tidak salah. Tapi nggak masalah, semoga Allah berikan kemudahan. Nanti kita akan coba bahas lagi. Gitu ya, Bapak. Thumma ad-darsul khamisa 'ashar, di sana ada arba'atu mabahis. Pertama di sana ada la an-nahiyah. La an-nahiyah itu apa Ibu sekalian? Ini berbeda dengan la an-nafiyah yang kita kenal sebelumnya. La an-nafiyah itu yang artinya tidak, ya kan Ibu ya? Iya. Jangan bilang yang tidak-tidak. Kalau la an-nafiyah itu nafi itu menafikan, sudah jadi bahasa kita, ya kan Ibu ya? La an-nafiyah itu menafikan, artinya tidak jadinya. Nah, kalau la an-nahiyah itu larangan. La yang artinya jangan. Sama bentuknya la, tapi maknanya berbeda, ya kan Ibu ya? Jenisnya juga berbeda. Yang satu la an-nafiyah, itu menafikan, artinya tidak. Yang satu lagi la an-nahiyah, artinya jangan. Itu untuk larangan. Dari kata nahyun itu larangan. Dan di sana nanti akan kita pelajari insyaallah la an-nahiyah itu ada pengaruh i'rabnya. Jadi mempengaruhi fi'il dan mudhari istilahnya. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Berikutnya al-mabahats ats-tsani, kita akan ini lagi yang saya sampaikan tadi. Ini kita akan membahas lagi la wa ma an-nafiyatan. La an-nafiyah dan ma an-nafiyah yang kita bahas sebelumnya, kita akan bahas lagi di sini dan ada penjelasan tambahan insyaallah. Tsumma al-mabahats ats-tsalis, di sana kita akan mengenal kada. Kada. Ma makna kada? Hampir. Na'am. Kada itu bermakna hampir Ibu-ibu sekalian, dan akan kita bahas insyaallah kada ini sebenarnya termasuk kawan-kawannya kana, laisa dan komplotannya, gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya dia ada pengaruh i'rabnya. Merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Tapi di sana khobarnya itu ada ketentuannya, nggak bisa seperti biasanya. Ya, khobarnya itu harus berupa apa? Nanti akan kita bahas insyaallah. Begitu ya, Bapak ya? Iya. Dan terakhir di sana ada sesuatu yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'lut ta'ajjub. Sebelumnya kita pernah membahas fi'lut ta'ajjub, kan Ibu ya? Ya. Di sini akan kita bahas lagi, dan mungkin di sana ada sedikit perbedaan dari yang kita bahas sebelumnya. Ada keterangan tambahan, dan mungkin di sana ada kalau misalkan dari fi'lun yang asalnya bentuknya berbeda. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tsumma ad-dars ba'da, ad-darsus sadisa 'ashara. Pelajaran ke-16.
Pelajaran ke-16, madza hunak? Di sana, bab 16 ini juga kita bagi menjadi dua, Ibu sekalian, supaya tidak terlalu panjang. Di sana al-qismul awal, bagian pertama dari bab 16 ini ada mabahasan, ada 2 poin pembahasan. Di sana ada isnadul fi'li yuridu ila dhamair. Di sana ada bagaimana kata fi'il yuridu ini diterapkan pada dhamir. Karena mungkin di sana ada sedikit perbedaan karena aroda yuridu ini termasuk anjuaf, di tengah-tengahnya ada huruf illah, ya kan Ibu? Iya, Ustaz. Iya. Jadi mungkin perlakuannya agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya mudah ini, tinggal difahami dan dihafalkan saja. Thumma al-mabahas ats-tsani, kita akan membahas al-alwan, warna-warna Ibu sekalian. Ini sudah semester 4 baru membahas warna-warna ya. Warna-warna itu kan anak SD katanya. Anak TK malah. Baik, di sini kita akan membahas al-laun ala wazni af'alu, warna-warna yang polanya af'alu, dan ini kalau polanya af'alu itu biasanya mudzakkar, wa muannatsuhu ala wazni fa'la'u, dan bentuk muannasnya biasanya polanya fa'la'u. Mudah ini insyaallah, seperti aswadu jadi sauda'u. Ya kan Ibu ya? Kalau Ibu bilang aswad itu aswad, hajar aswad. Nah, kalau habbah sauda. Kalau hajar mudzakkar. Kalau hajar itu mudzakkar, hajar aswad, mudzakkar. Kalau habbah itu muannas, makanya habbah sauda. طيب نستمر القسم الثاني من الدرس السادس من الدرس السادس عشر. Di sana ada, kelihatannya sih agak banyak pembahasannya, tapi ini mudah-mudah. Pendek-pendek pembahasannya dan ada beberapa yang saling terkait. Baik, al-mabahats al-awwal di sana al-alam al-ma'dul. Ibu-ibu ingat tidak? Ini al-alam al-ma'dul ini pernah kita lewati. Tapi cuma sekilas. Ingat ibu-ibu sekalian, di mana kita pernah melalui al-alam al-ma'dul? Ini yang mana sih, isim yang 5 ya? Bukan. Al-alam al-ma'dul itu seperti Umaru, Zufaru, Hubalu. Oh iya. Al-alam al-ma'dul dulu kita pernah melaluinya di akhir semester 2 ketika membahas al-mamnu' minas sharf. Salah satu yang mamnu' minas sharf itu adalah al-alam al-ma'dul. Dulu yang karena 2 sebab, itu karena al-alamiyah wal adl. Atau mungkin dulu karena kita belum mempelajarinya, kita menyebutnya dengan simple, yaitu ismul alam yang polanya fu'alu. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Nanti akan kita bahas insyaallah. Dan kenapa kok disebut al-alam al-ma'dul? Ma'dul itu sebenarnya maksudnya itu yang sudah berubah. Ismul alam yang mengalami perubahan, ma'dul. Al-alam al-ma'dul. Karena memang kata orang Arab sih ini ini sudah mengalami perubahan dari lafaz aslinya. Dan di sana al-mabahats ats-tsani, di sini masih ada sedikit kaitan dengan pembahasan pertama. Di sana kita akan membahas al-farqu baina Umar wa Amrin. Kayak Umaru pakai waw ya. Di sana kalau Umar nggak pakai waw, Umaru. Kalau Amrun pakai waw di akhirnya. Itu waw itu seperti huruf alif pada wawul jamaah dan seperti huruf alif pada kata mi'ah. Ini fungsinya waw di sini adalah waw fariqah atau waw tafriq untuk membedakan tulisan Umar dan Amrun. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kalau Umar itu termasuk al-alam al-ma'dul, jadi dia mamnu' minas sharf, sedangkan Amrun bukan. Gitu ya. Nanti akan kita bahas insyaallah, mudah. Tsumma al-mabahats ats-tsalits, di sana kita akan membahas perbedaan antara akhar wa ukhra. Ini mudah juga. Kalau akhar mudzakkar, ukhra muannats, gitu ya. Tsumma al-mabahats ar-rabi' alamatu i'rabi dzu. Dzu yang kita bahas di semester lalu akan kita bahas lagi di sini dan mungkin akan terbahas 2 kali malah di semester ini. Dua-duanya membahas tentang i'rabnya. Di sini
Kalau dulu kita membahas itu penekanannya pada rangkaiannya, rangkaian susunan kalimatnya. Zu itu selalu sebagai mudhaf dan kata berikutnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Kalau di semester ini kita akan ditekankan masalah tanda i'rab pada zu. Tanda i'rab zu itu termasuk al-af'alul khamsah, ya kan Ibu ya? Iya. Tsumma ba'du anwa'i ma, beberapa macam dari ma. Ma itu ada banyak macamnya Ibu sekalian. Kalau tidak salah ada 9 macam ma, dan kita sudah mengenal beberapa macam ma. Dulu ada ma istifhamiyah yang artinya apa di semester 1, ya kan Ibu ya? Iya, Kemudian ada ma an-nafiyah yang artinya tidak. Iya. Kemudian ada ma apa lagi? Ada ma al-mausulah yang artinya yang. Apa yang Lalu ada ma at-ta'ajubiyah juga kita pernah mempelajari, ya kan Ibu ya? Ma Iya. at-ta'ajubiyah. Iya. Dan ada mama yang lain nanti insyaallah. Ada mama yang lain. Waduh, Mama-mama yang bahaya. lain. Sensitif ini kalau buat ibu-ibu. Ya, Ustaz. Tayyib. Nastamir. Thumma di sana terakhir di bab 16 di sana ada kata ghairu. Ghairu. Sebenarnya kita sering ketemu dengan ghairu sejak semester 1, ya kan Ibu ya? Tapi baru dibahas di sini insyaallah. Iya. Nanti ini rangkaiannya susunan kalimatnya bagaimana dengan ghairu ini. Thumma ad-dars ba'dah. Ad-dars as-sabi'a 'ashar. Bab 17. Madza hunak? Di sana ada mabahasan juga, tidak banyak. Ba'du nawasibil fi'lil mudhari'. Kita di sini sudah mulai membahas nasab fi'lul mudhari'. Kalau di ism kita di semester 1 kita mengenal keadaan rafa dan jar, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Semester 1 dan 2 bahkan itu hanya rafa dan jar saja. Kemudian di semester 3 kita mengenal keadaan nasab. Jadi kalau pada ism itu ada keadaan rafa, ada jar, ada nasab, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Nanti Ustaz. di fi'lun khususnya fi'lun mudhari' nanti juga ada keadaan rafa itu normal dan ada keadaan nasab. Di sini di bab 17 ini kita sudah mulai dikenalkan fi'lun mudhari' yang mansub dan faktornya apa gitu ya. Iya. Ini ba'du nawasibil fi'l mudhari'. Ini maksudnya beberapa faktor yang bisa menasabkan fi'lun mudhari'. Thumma di sana mundu. Mundu itu kita pernah mempelajari belum? Lupa. Belum. Belum ya? Belum, Ustaz. Belum. Mundu ini sebenarnya termasuk dzarf Ibu sekalian. Mundu ini termasuk dzarf zaman. Dzarf zaman. Zaman ya. Yang lewat ya. Nah, mud dan mundu. Ini maknanya Yang sejak. lalu. Maknanya sejak. Nanti akan kita bahas insyaallah. Dan ini seperti dzarf pada umumnya. Dia nanti rangkaiannya idhofah. Nastamir. Jadi artinya apa? Mundu artinya? Mundu, sejak. Sejak. Mundu usbu' sejak sepekan yang lalu misalnya. Mundu yaumil jumu'ah, sejak hari Jumat. Bismillah yang lalu. Nastamir. Ad-darsu tsamina 'ashara. Bab 18. Madza hunak? Di sana ada 3 mabahis. Al-mu'rab wal mabni min al-af'al al-mudhari'ah. Al-mudhara'ah. Ini maksudnya apa? Jadi fi'lul mudhari' itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita sudah tidak bingung kan Ibu ya? Apa yang dimaksud dengan mu'rab, apa yang dimaksud dengan mabni? Iya. Iya, Ustaz. Jadi kalau mu'rab itu tanda akhirnya bisa berubah karena pengaruh i'rab, ya kan Om? Iya. Sedangkan kalau mabni itu tidak bisa berubah karena pengaruh i'rab. Kalau fi'lun madhi itu semuanya mabni. Kalau fi'lun mudhari itu ada sebagian yang mu'rab, ada sebagian yang mabni. Begitu ya, Bu ya? Iya. Dan al-mabahath ats-tsani di sana alamatun i'rab lil af'al al-mudhara'ah. Kalau misalkan fi'lun mudhari itu ada yang mu'rab, maka mu'rab itu tanda i'rabnya apa saja. Gitu ya, Bu ya? Karena di sana ada yang menggunakan tanda i'rab asli berupa harokat, ada juga yang menggunakan tanda i'rab far'i, cabang yang berupa huruf. Yang termasuk al-af'alul khamsah.
ada al-asmaul khamsah, ada al-af'alul khamsah. Jangan tertukar. ثم المبحث الثالث di sana kafut tashbih. Kafut tashbih, gak tahu ya sebelumnya itu sepertinya kita pernah ketemu ini tapi tidak dibahas. Kafut tashbih ini termasuk huruf jar ibu-ibu sekalian. Kafut tashbih ini termasuk huruf jar yang ka itu. Ka. Anta kal asadi. Engkau bagaikan singa ini. Engkau seperti singa. Sing. Sing. Misalkan ya tashbih itu kan penyerupaan kan ibu ya. Kaf di sini maknanya seperti. Iya. Termasuk huruf jar. Mudah insyaallah. Thumma ad-darsu tasi' asyar. Sebelum terakhir di sana hanya ada satu pembahasan dan mudah insyaallah di sana ada nasbul fi'lil mudhari' bi lan. Kalau sebelumnya tadi di beberapa bab yang lalu, saya lupa tadi. Di sana kita dikenalkan beberapa faktor yang menasabkan fi'lul mudhari'. Sebenarnya di sana juga sudah sedikit disinggung ini. Tapi di sini satu bab ini akan secara khusus membahas tentang lan. Lan ini harfu nasbin wa nafyin. Jadi ini selain secara i'rab itu menasabkan fi'lul mudhari', juga menafikan makna. Dan menafikan makna mustaqbal yang akan datang. Jadi bisa diartikan tidak akan gitu. Lan itu bisa diartikan tidak akan. Tidak akan ya. Seperti lan tarji'al ayyamul lati madat. Lan tarji'a al ayyam allati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Lan tidak akan. Nastamir ad-darsul ashrun. Ini pelajaran terakhir di semester ini insyaallah. Mudah di sana alamatu i'rabil musanna. Tanda i'rab pada musanna. Mudah kan Ibu ya? Kemudian ahaduhuma wal akhar wa muannatsuhuma. Kata ahaduhuma salah satu dari keduanya. Ini sudah pernah kita kenal Ibu, ahaduhuma. Ada di Semester lalu ya, kalau tidak salah. Ahaduhuma salah satu dari keduanya atau belum ya? biasanya di percakapan ada Ustaz. Di percakapan ada. Ahaduhuma salah satu dari keduanya. Ayyuhuma. Wal akhar. Bukan ayu. Kalau ayyuhuma yang mana dari keduanya? Kalau ahaduhuma, ahad itu satu kan? Ahaduhuma salah satu dari keduanya. Kalau wal akhar yang lain. Ini untuk mudzakkar. Keduanya. Ini untuk mudzakkar. Dan nanti kita bahas juga yang muannas. Jadi ihdahuma dan al-ukhra tadi sudah. Thumma al-mabhath al-thalith huwa al-mabhath al-akhir fi hadha al-mustawa insyaallah. Alamatu i'rabi dhu wa dhatu. Ini kembali lagi berulang kan Ayub ya. Tadi sudah dibahas alamatu i'rab dhu, tapi di sini dibandingkan secara langsung dengan dhatu. Kalau dhu itu tanda i'rabnya far'i berupa huruf. Sedangkan dhatu tanda i'rabnya asli berupa harokat. Mudah insyaallah. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi-materi pembahasan semester 4. Sudah siap ujian ya Ibu? Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah kan ya semester 4 bisa selesai dalam satu pertemuan. Masya Allah. Bisa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Amin. Ini gambaran untuk yang materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini seperti itu. Dan tadi untuk formulir pendaftaran ulang sudah. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Ibu sekalian? Kita tetap Jumat aja atau pakai Rabu lagi Ustaz? Mungkin untuk awal-awal ini kita pakai Jumat dulu saja. Baik. Nanti mungkin mungkin sampai pertengahan. Karena kita juga nanti seperti semester lalu mungkin Ibu sekalian. Ini kita akan waktu semester ini akan menabrak Ramadan ya kan Ibu ya? Iya. Iya Ustaz. Akan bertemu dengan Ramadan kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan dan semoga Allah menerima
amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Jadi nanti mungkin seperti tahun lalu, insya Allah Ramadan, beberapa waktu Ramadan itu mungkin sampai pertengahan Ramadan kita tetap masuk. Kemarin kita sempat membahasnya. Jadi sampai pertengahan Ramadan mungkin akan tetap masuk kita. Dan waktu kita akan bergeser mungkin seperti dulu kita bergeser ke pagi kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Paginya mungkin bisa ganti di hari lain, bisa juga tetap mungkin ibu-ibu nanti bisa diperkirakan ya, misalkan ini Ramadan nanti kita mau tetap hari Jumat pagi atau di hari yang lain. Ibu-ibu kemarin saya lupa ibu, kelas kita kemarin hari apa waktu Ramadan? Hari Jumat. Sama kayaknya Ustaz ya. Hari Jumat juga? Iya. Jumat pagi? kalau nggak salah, Ustaz. Jam berapa ketika Iya. dulu? Jam berapa ya? Jam 6 atau jam 8? Lupa. 9. Kayaknya nggak terlalu siang deh. Tadi saya lupa juga. 9-an gitu kalau nggak salah Ustaz. Enggak, Antara jam 6.30. 6 Pagi ya? atau jam 8 gitu. Kayaknya agak pagi Om, ya. Pagi. Subuh. Ntar kalau agak siangan nanti belajar sambil minum es. Segar Ustaz. Lagi sahur enak sambil makan Ustaz. Sahur ngantuk bentar. Sahurnya jam berapa Mbak Eka? Ayo loh. Sahurnya jam berapa ya bangunnya? Tayyip. Mungkin nanti gambaran untuk Ramadan seperti itu. Jadi kita akan berganti jam. Mungkin setengah Ramadan akan berjalan seperti itu. Dan di pertengahan sampai akhir Ramadan kita akan berusaha fokus untuk ibadah. Jadi kita libur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan Syawal, mungkin kita libur Syawal mungkin sekitar 10 hari saja. Kalau kemarin libur Syawal panjang kan ya? Panjangan iya Ustaz. Iya. Lumayan panjang. Jadi insya Allah besok libur Syawal kita usahakan mungkin cuma sekitar 10 hari saja. Kita usahakan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah nanti untuk hari Rabu, kita belajarnya hari Rabu mungkin tetap akan kita butuhkan biasanya karena saya kan ngajarnya kan lambat kan. Jadi mungkin nanti kita lihat nanti perkembangannya seperti apa gitu Ibu ya. Kalau kepepet doang Ya, ya Ustaz. Ustaz. Kepepet. Tapi kalau ibu-ibu mau misalkan mau biar belajarnya nggak terlalu buru-buru ini, misalkan ibu-ibu mau belajar hari Rabu juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dulu Jumat dulu saja. Atau Rabu juga. Kalau biasanya saya yang semester yang lalu itu saya mulai betul-betul terus-menerus ngajarnya sepekan 2 kali itu mulai semester 5 kalau tidak salah. Atau semester 6, lupa saya. Kalau semester 6 sudah pasti. Kalau Mbak Eka mulai bergabung itu kan semester 6 Mbak Eka ya? Iya, tapi udah di tengah-tengah Ustaz. Dan di tengah-tengah saya. Nggak tahu, saya lupa. Semester 5 atau semester 6 saya mulai betul-betul rutin dulu. Jadi yang sekarang semester 8 dan semester 7 sekarang itu dulu mulai semester agak belakang itu mulai rutin. Mungkin nanti semester 5 kita berjalan seperti itu nggak apa-apa Om? Sepekan 2 kali terus gitu. Jadi hari Jumat dan hari Rabu. Begitu. Gimana Om? Insyaallah boleh. Biar cukup lah waktu kita karena semakin lama ini kayaknya materinya semakin mendalam gitu Om. Jadi mungkin ada beberapa materi yang sebenarnya sudah kita pelajari secara dasarnya. Tapi nanti pendalamannya kan itu ya. Di semester depan. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Oh ya, satu lagi mungkin saya mau beritahu kalau Mbak Eka mungkin sudah dengar kemarin di kelas semester 7. Jadi ini mungkin ada wacana. Pertama, untuk kita kan seperti di awal dulu kita sampaikan bahasa itu ada 4 unsur kan Ibu ya? Iya. Iya. Ada unsur kitabah, qiraah, al-istima' atau fahmul masmu' dan maharatul kalam. Ya kan Ibu ya? Kemampuan untuk menulis atau writing, kemampuan untuk membaca atau reading, kemampuan
untuk memahami apa yang kita dengar atau listening dalam bahasa Inggris. Kemudian ada Tening. apa? Speaking, kemampuan untuk berbicara. Ya kan Ibu ya? Bicara. Iya, Ustaz. Ibu kan bahasa Inggrisnya kan keren ya. Saya mah dikit-dikit aja misalnya. Dan 4 unsur bahasa itu masing-masing itu harus dibiasakan untuk betul-betul kita bisa menguasainya. Karena itu maharoh itu skill gitu ya. Jadi harus betul-betul dilatih. Dan kita kemarin itu ada wacana, jadi kita kumpulkan, kan saya dan teman-teman pengajar itu setiap pekan itu ada rapat dan evaluasi. Nah itu selalu ada evaluasi. Dan kemarin dari saya itu ada wacana memang yang sudah lama, itu ada nanti kita akan mengadakan kelas tambahan, yaitu kelas membaca kitab, praktek membaca kitab. Jadi kan namanya ilmu itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan dipraktekkan, kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Jadi tidak hanya sekedar teori, ya kan Ibu ya? Dan bahasa Arab adalah ilmu alat. Bahasa Arab itu adalah ilmu alat. Jadi kalau sekedar teori saja nggak digunakan, ya sebatas itu. Jadi kita usahakan untuk menggunakan alat tersebut. Dan dulu juga saya pernah dinasihati oleh Ustaz Abu Izzi. Beliau mengatakan kepada saya ketika saya berkunjung ke pondoknya beliau, beliau mengatakan, antum kalau misalkan mengajar bahasa Arab, terus muridnya sudah bisa, kemudian antum tinggalkan, nggak antum ajari, nggak antum bimbing untuk membaca kitab, antum zalim, kata beliau. Jadi kita punya inisiatif nanti ada kelas tambahan, dan ini tidak wajib. Kelas tambahan dan itu tidak wajib bagi siapa yang mau saja, bagi siapa yang ingin mengikuti saja, itu nanti akan kita adakan insya Allah kelas untuk membaca kitab. Kelas membaca kitab, nanti kita mungkin kitabnya tidak terlalu susah, tidak terlalu tinggi. Kita pakai kitab-kitab yang dasar dulu, yang ringan-ringan dulu, yang mungkin yang tipis-tipis, yang berharokat dulu kan gitu ya. Jadi kita coba nanti membacanya dan memahaminya dan kedudukan masing-masing kata apa, lalu kita terjemahkan. Dan nanti yang kita bahas mungkin sekitar tentang adab dan fikih. Tapi untuk fikih, sebelum masuk ke kitab dan pembahasan hukum-hukum, saya biasanya tidak langsung ke dalam pembahasan masalah hukum-hukum, karena fikih ini ketika kita membahas fikih itu harus ada gambaran fikih itu apa, fikih itu seperti apa. Makanya untuk fikih itu nanti akan kita membahas pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Tapi kalau adab bisa kita langsung masuk ke kitab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan rencana kita kemarin mungkin akan dilaksanakan, kemungkinan akan dilaksanakan hari Senin malam pada Isya gitu. Jadi nanti ibu jika ibu ingin bergabung, ahlan wa sahlan. Gitu ya, Bu ya? Insyaallah Ustaz. Itu untuk mengasah maharatul qiraah, jadi kemampuan untuk membaca. Dan nanti insya Allah juga kemarin dari pembicaraan dengan teman-teman, insya Allah nanti juga akan ada tambahan untuk maharatul istima' dan maharatul kalam. Jadi mungkin nanti setiap pekan itu akan ada kelas tambahan, dan itu sifatnya umum, siapa saja yang mau. Jadi nanti semua kelas kubaro, dan mungkin nanti jadi bisa bergabung semua kelas kan gitu ya. Nah, itu nanti siapa saja yang mau, yang ingin, maka silahkan ikut. Misalkan nanti hari Ahad malam, misalkan seperti itu, Ahad malam nanti diadakan untuk pekan ganjil itu misalkan Fahmul Masmu' misalnya seperti itu. Fahmul Masmu' itu memahami apa yang kita dengar. Jadi nanti gambarannya itu kita musyahadah itu nonton gitu ya, nobar gitu, nonton video berbahasa Arab, dan kita akan mencoba mempelajari ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya, dan kita coba untuk
untuk latihan menggunakan ungkapan tersebut dan mengembangkan ungkapan tersebut. Jadi misalkan ungkapan tersebut itu susunan kalimatnya seperti apa, mungkin kita bisa rubah-rubah katanya sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Itu untuk maharatu al-istima', kemampuan untuk memahami apa yang kita dengar, gambarannya seperti itu. Dan nanti juga rencananya ada maharatu al-kalam, kemampuan untuk berbicara. Jadi kalau tadi yang maharatul istima' itu pekan ganjil, pekan genapnya maharatul kalam. Jadi kemampuan untuk muhadatsah, percakapan. Gambarannya seperti itu. Dan itu juga sama, semuanya sama. Ini tidak wajib bagi siapa saja yang mau. Bagi siapa saja yang mau, silakan bergabung. Begitu Ibu ya? Mulai kapan Ustaz? Bagaimana? Mulai kapan? Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam waktu dekat. Karena mungkin kita matangkan dulu insya Allah pekan ini. Mungkin pekan berikutnya ada info lagi insya Allah. Begitu Mas? Kalau yang belajar fikihnya, Ya Ustaz. Bagaimana Mbak Eka? yang belajar fikihnya, Kalau yang belajar fikihnya mungkin sama seperti yang adab. Jadi hari Senin nanti mungkin bisa kita selang-seling. Jadi misalkan pekan ganjil kita belajar adab dengan membaca kitab. Karena adab tidak terlalu berat kan Ibu ya. Jadi kita pembahasannya insya Allah ringan dari kita intinya kita belajar memahami teks dulu kan kita. Bisa membacanya dengan tepat, kemudian kita tahu masing-masing kedudukannya sebagai apa dan memahami dengan benar. Untuk fikihnya insya Allah juga kita usahakan hari Senin juga biar tidak terlalu banyak hari yang kita gunakan. Jadi Baik, Senin, tapi pekan genap mungkin seperti itu. baik. Baik. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi kalau emang jadi kan berarti linknya di-share, kita bisa mau masuk. Nah, mau insya Allah akan boleh. kita infokan. Nah, insya Allah kalau sudah betul-betul siap, akan kita infokan. Semoga Allah berkati. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Dan ini bebas ya, bebas, tidak mengikat, tidak mewajibkan, dan tidak ada biaya tambahan. Jangan khawatir. Baik. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? La yujad? Tidak ada Ibu? In kana la yujad, nakhtim. Kita tutup Ibu. Ya. Baik. Kita tutup. Semoga apa yang kita bahas dan bicarakan hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera dia beri kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan dan semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, maaf ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah.